Pernah dengar cerita tentang penjelajah hutan yang hilang, tapi yang kembali bukan dirinya lagi? Ini kisah Raka, sang penjelajah yang masuk ke hutan yang seharusnya nggak boleh dimasuki manusia. Semua berawal saat seorang lelaki tua datang ke rumah Raka. Dengan tangan gemetar dia bilang, "Jika kau benar berani, tolong temukan anakku di lembah sunyi." Hutan yang katanya tempat orang hilang tanpa mayat, Raka masuk pagi-pagi. Tapi begitu melangkah, hutan itu bukan hutan biasa. Nggak ada suara angin, nggak ada serangga. Langkahnya sendiri pun seperti ditelan oleh keheningan. Di titik itu, Raka merasa ada yang memperhatikan meski ia sendirian. Tiba-tiba, ia lihat bayangan anak kecil berlari di antara pohon. "Adit," teriaknya. Raka mengejar, tapi bayangan itu selalu bergerak ke arah yang sama, semakin dalam, semakin gelap. Di sebuah batang pohon besar, Raka menemukan ransel kecil. Di dalamnya ada catatan kusut, "Jangan ikuti suara ibu." Itu bukan ibu. Sebelum sempat berpikir, suara lembut terdengar dari belakangnya. "Raka, sini nak, ibu kangen." Raka gemetar. Karena ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu. Suara itu makin dekat, makin berat. Seperti makhluk yang belajar meniru manusia, tapi tidak sepenuhnya berhasil. Raka terhipnotis mengikuti suara itu. Di tengah hutan, kabut terbuka. Di sana berdiri anak kecil itu, pucat, matanya kosong. "Kenapa kau datang sendirian?" katanya lirih. Mereka sudah menunggu. Dari balik pepohonan, puluhan wajah bermunculan. Wajah orang-orang yang hilang, hidup, tapi tidak berjiwa. Akar-akar tanah melilit kaki Raka. Itu berusaha melawan, tapi semakin kuat ia meronta, semakin dalam tubuhnya ditarik. Anak kecil itu mendekat dan berbisik, "Di hutan ini, yang datang pulang sebagai orang lain." Seminggu kemudian, hanya tas Raka yang ditemukan. Isinya cuma satu kertas. "Jangan cari aku, hutan itu sudah memilihku." Dan sejak hari itu, ada sosok penjelajah berdiri di tepi hutan setiap malam. Dia menatap keluar, seperti ingin pulang, tapi itu bukan Raka.